Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu saat ini. Kita rindu bahwa apa yang boleh kita dengar pada saat ini boleh jadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai renungan singkat melalui siraman rohani saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar sedikit renungan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong kami, jadikan berkat. Kami percayakan jam pemberitaan renungan singkat melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama saya kita akan membuka Alkitab kita dalam Markus 14 ayatnya yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana ada sebuah peristiwa bahwa malam itu ketika Yesus dalam pergumulannya, dia ditemani oleh murid-muridnya. Dan kita sudah tahu bagaimana cara murid-muridnya menemani Tuhan Yesus waktu itu. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Tuhan kembali, artinya berarti bukan untuk yang pertama kali Tuhan melakukan itu, kembali Tuhan dan sekali lagi Tuhan mendapati hal yang sama seperti sebelumnya, bahwa murid-murid sedang tertidur. Sebab kata firman Tuhan, memang mata mereka sudah sangat berat, karena mungkin memang itu jam-jam di mana mereka seharusnya sudah istirahat dan sudah tertidur lelap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika dalam keadaan mereka sedang tidur nyenyak dan kemudian tiba-tiba dibangunkan oleh sesuatu yang tidak semestinya. Artinya begini, jam istirahat mereka sebetulnya mungkin belum cukup, tapi karena satu dan lain hal mereka harus dibangunkan oleh Tuhan waktu itu. Sehingga kita melihat di sana dalam situasi mereka tertidur dan kemudian Tuhan membangunkan mereka, sehingga mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Demikian juga dengan setiap kita, kalau kita sedang tertidur pulas, tiba-tiba ada sesuatu yang memaksa kita untuk bangun jauh dari jam yang seharusnya harus kita tempuh. Misalnya kita tidur 8 jam, tiba-tiba karena satu dan lain hal memaksa kita untuk bangun lebih awal. Kadang-kadang kita juga akan merasa pusing dan kadang-kadang kita nggak ngerti harus lakuin apa ketika terbangun dari tidur kita yang kurang tersebut. Nah, sama murid-murid waktu itu juga akhirnya melakukan sesuatu. Bukankah Petrus salah satu orang yang responsif waktu itu ketika terbangun dari tidurnya yang lelap dan kemudian dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, maka kemudian di situasi yang genting yang tiba-tiba ada di hadapannya yang sebelumnya juga sudah mereka hadapi, Petrus tiba-tiba menebas telinga Malkus. Tapi kemudian kita melihat di sana Tuhan kemudian menolong akan Malkus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan terlelap atau tertidur dengan nyenyak dan kemudian terbangun karena satu dan lain hal yang terjadi, entah itu karena apa, itu bisa terjadi juga bukan dalam hidup kita. Nah, kalau kita korelasikan dalam hidup kita secara rohani, Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang juga ada di dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba kita tertidur gitu ya, kita terlelap dengan nyenyaknya dan kemudian kita terjaga atau terbangun tiba-tiba karena keadaan ya. Tiba-tiba kemudian kita berhadapan di tengah-tengah tidur kita secara roh. Saya bicara, kalau saya korelasikan dengan kebenaran firman Tuhan, adalah bicara tentang roh kita. Kita seringkali juga tertidur seperti itu tanpa kita sadari begitu. Kita terlalu nyenyak, tertidur secara rohani sampai kemudian kita baru sadar ketika ada sesuatu yang membangunkan kita di luar kita. Misalnya adalah ketika tiba-tiba kita diperhadapkan dengan persoalan yang mungkin gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita jadi terjaga, kita jadi sadar bahwa oh ya, saya perlu Tuhan nih. Kemarin-kemarin saya terlalu asik dalam tidur secara rohani saya, sampai saya tidak pedulikan Tuhan, tidak pedulikan saat-saat saya bersama dengan Tuhan. Saya lupakan Tuhan, saya cukup sibuk atau cukup terlena dan cukup tertidur pulas dengan kenyamanan yang diberikan oleh sekeliling saya, sampai kemudian saya tidak sadari bahwa Tuhan itu selalu menunggu saya. Sampai kemudian ketika kita terjaga karena sesuatu di luar kita, entah itu masalah dan lain sebagainya, barulah kita terbangun dari
daripada tidur kita secara roh dan kemudian kita baru tergagap-gagap. Apa yang harus saya lakukan di tengah situasi genting seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin awal-awalnya kita menjadi bingung, kita bisa jadi stres, kita bisa jadi khawatir, kita bisa jadi putus asa, bahkan kemudian kita mungkin nggak punya jalan keluar. Tiba-tiba kita ngerasa semuanya buntu karena kita terbangun dari tidur kita dalam tanda petik yang lelap itu, sampai kita ngeraba-ngeraba, mau apa ya saya, mau apa lagi ya saya, mau seperti apa yang akan saya kerjakan ya, dan lain sebagainya. Kemudian itu tadi bisa terjebak dalam rasa khawatir dan lain sebagainya begitu ya, karena tiba-tiba itu terjadi dan membangunkan kita ketika kita sudah terlena dengan kerohanian kita yang cukup lama tertidur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita menyadari hal ini bahwa Tuhan ingin kita terus berjaga. Maka kalau kita baca dalam kisah-kisah di mana Tuhan waktu itu bersama muridnya, Tuhan sampai tegur bukan murid-muridnya, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga sebentar saja. Nah, sama pertanyaannya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, tidak sanggupkah kita sekarang berjaga-jaga sebentar? Memang mungkin kita bisa tertidur karena kita manusia seringkali begitu, suka tiba-tiba terpleset begitu ya, tiba-tiba merasa bahwa kenyamanan di sekelilingnya itu menina-bobokkan dia sehingga dia sampai kadang melupakan Tuhan sesaat. Tetapi saat ini saya rindu kita sekalian Bapak Ibu Saudara, jangan menunggu keadaan sampai membangunkan kita secara paksa, tapi biarlah kita terus bertumbuh. Kita sendiri mau bertumbuh, mau belajar, dan juga bersedia tentunya mengalami proses itu, sehingga kita seperti yang Tuhan mau, bahwa Tuhan nggak pengen banyak dari kita, tapi Tuhan pengen kita selalu berjaga. Barang sebentar saja, paling tidak Tuhan pengen dapati kita, bukan lagi tertidur seperti Tuhan dapati murid-murid hari itu, kembali lagi tertidur di tengah malam yang gelap itu, di tengah kantuk yang begitu berat melanda mereka semua. Tuhan pengen bahwa kita tetap terjaga, roh kita tetap tidak tertidur, sehingga ketika ada sesuatu yang mencoba membangunkan kita di luar dugaan kita, kita siap, kita nggak gelagapan gitu ya, kita nggak tergopoh-gopoh karena tadinya kita terlelap, kita nggak menyadari kita sedang dalam keadaan tertidur pulas. Kiranya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya boleh tetap berjaga-jaga, boleh tetap terbangun, dan jangan tertidur sampai kemudian kita mengabaikan Tuhan dalam hidup kita, mengabaikan Tuhan dalam seluruh proses hidup kita, sampai kemudian baru kita terjaga karena persoalan-persoalan yang mungkin kita nggak pernah duga. Tapi kalau kita siap terus, kita percaya bahwa Tuhan pasti kasih kita kekuatan, ya walaupun dia yang tertidur pun Tuhan juga pasti kasih kekuatan, cuman responnya pasti berbeda dari kita. Kita lebih siap, kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan, kita lebih tahu lagi bagaimana menyertakan Tuhan dalam seluruh hidup ini. Kiranya kebenaran yang singkat ini boleh menolong setiap kita Bapak Ibu. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam Tuhan kita pasti mengalami kemenangan. Kiranya kekuatan yang sama Tuhan kirimkan atas setiap kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengakhirinya di dalam doa. Bapa, terima kasih, mari meteraikan kebenaran firman Tuhan ini lebih lanjut, dan biarlah Tuhan terus memantapkan hati kami untuk kami terus berjalan dan berjaga seperti yang Tuhan mau, sehingga kami tidak didapati seperti murid-murid yang kembali tertidur dan kembali tidak siap ketika menghadapi situasi genting saat itu. Tapi kami percaya Roh Kudus akan terus menolong kami untuk kami, roh kami, jiwa kami tetap Tuhan boleh on fire di dalam Tuhan. Tolong mampukan kami berhadapan dengan banyaknya persoalan yang kami tidak duga mungkin, yang sekarang juga mungkin masih kami hadapi. Tuhan tolong buat kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan sanggup terulur dan sanggup menopang dan menolong kami. Apapun itu bentuk caranya kami tidak tahu, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan siap sedia untuk setiap kami. Berkati Bapak Ibu kami dimanapun berada yang sedang mendengar dan melihat akan renungan singkat melalui siraman rohani pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.